Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Ferawati dari Universitas Primagraha jurusan PGSD semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pengolahan pangan inovatif dari bahan pangan khas Banten, yaitu sate bandeng. Nah, sate bandeng itu merupakan salah satu makanan tradisional yang menjadi identitas kuliner masyarakat Banten dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sejarah, proses pembuatan, inovasi, serta upaya pelestarian sate bandeng sebagai makanan khas daerah. Di sini kita akan mengenal sate bandeng. Nah, sate bandeng itu merupakan makanan tradisional khas Banten yang berasal dari kota Serang. Makanan ini tuh terbuat dari ikan bandeng yang diolah dengan bumbu rempah pilihan sehingga menghasilkan rasa gurih dan lezat. Keunikan sate bandeng ini terletak pada proses pembuatannya yang berbeda dengan sate pada umumnya. Nah, jadi sate ini tuh tidak menggunakan tusuk sate, melainkan mempertahankan bentuk asli ikan bandeng sendiri. Kuliner ini juga telah dikenal sejak masa Kesultanan Banten dan menjadi salah satu ikon makanan khas daerah yang banyak dijadikan oleh-oleh. Selanjutnya itu kita akan mengenal sejarah sate bandeng. Nah, sate bandeng itu berasal dari tradisi masyarakat Banten, lalu berkembang sejak masa Kesultanan Banten. Sate bandeng ini merupakan hidangan istimewa bagi tamu kerajaan dan menjadi warisan budaya kuliner daerah. Jadi menurut sejarah, sate bandeng ini telah dikenal sejak masa Kesultanan Banten ya. Pada saat itu, ikan bandeng itu merupakan salah satu hasil perikanan yang melimpah di wilayah pesisir Banten. Jadi untuk mengatasi banyaknya duri pada ikan bandeng, masyarakat itu mengembangkan teknik pengolahan khusus dengan mengeluarkan daging ikan, lalu menghaluskannya bersama bumbu, lalu memasukkannya kembali ke dalam kulit ikan. Teknik ini tuh menjadikan sate bandeng lebih mudah dikonsumsi dan memiliki cita rasa yang khas. Hingga saat ini sate bandeng itu tetap menjadi warisan kuliner yang dibanggakan masyarakat Banten. Selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara membuat sate bandeng dan apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sate bandeng. Nah, jadi pembuatan sate bandeng itu memerlukan ketelitian dan keterampilan khusus. Yang pertama itu ikan bandeng dibersihkan dan dagingnya itu dipisahkan dari kulitnya. Kemudian daging ikan bandeng ini dihaluskan lalu dicampur dengan berbagai bumbu seperti bawang merah, bawang putih, santan, ketumbar, garam, dan gula. Setelah rasa tercampur rata, adonan ini tuh dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan bandeng. Kemudian permukaannya itu diolesi telur dan dipanggang hingga matang serta berwarna kecoklatan. Pada slide ini saya membahas inovasi sate bandeng, yaitu burger sate bandeng. Burger sate bandeng ini merupakan inovasi kuliner yang memadukan cita rasa khas sate bandeng dengan penyajian modern. Inovasi ini bertujuan untuk menarik minat generasi muda sekaligus memperkenalkan kuliner khas Banten kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi inovasi ini tuh menggabungkan makanan tradisional khas Banten dengan makanan modern yang populer di kalangan masyarakat. Jadi daging sate bandeng ini digunakan sebagai isian utama burger, sehingga cita rasa khasnya itu tetap terjaga. Jadi dengan tampilan yang lebih modern dan praktis, produk ini tuh diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal dan mengkonsumsi sate bandeng. Selain itu, inovasi ini juga menjadi salah satu upaya pelestarian kuliner khas Banten agar tetap eksis di tengah perkembangan zaman. Jadi teman-teman, sebagai makanan berbahan dasar ikan, sate bandeng ini juga memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap loh. Protein,
berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Nah, di sini juga ada omega 3 membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. Selain itu, kandungan kalsium dan fosfor bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Oleh karena itu, sate bandeng ini tidak hanya lezat tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Pada upaya pelestarian sate bandeng, pelestarian makanan khas daerah itu sangat penting untuk menjaga identitas budaya lokal. Sate bandeng dapat dilestarikan melalui promosi di media sosial, pengembangan produk yang lebih inovatif, serta pengenalan kepada generasi muda. Dengan cara tersebut, sate bandeng dapat terus dikenal dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sate bandeng itu merupakan salah satu warisan kuliner khas Banten yang memiliki nilai sejarah, cita rasa, dan kandungan gizi yang baik. Melalui inovasi pengolahan dan promosi yang tepat, sate bandeng dapat terus berkembang dan dikenal lebih luas tanpa kehilangan identitas aslinya. Oleh karena itu, kita perlu turut serta dalam melestarikan makanan khas daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.